Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are good condition. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mem harap kalian baik-baik saja ya. Ya, kali ini kita akan mempelajari math. We are going to study math. Before we are going to study math, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan buku paket kalian ya. Oke, are you ready? Ya, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, are you ready? Open your book page. Oke, open your book page 43. Buka buku paket kalian halaman 43. Look at lesson 6. Lihat pembelajaran 6. Subtraction with regrouping in tens and ones. Pengurangan dengan pengelompokan pada bilangan puluhan dan satuan. Jadi untuk kali ini kita melakukan bilangan pengurangannya ya. Sebelumnya kita addition atau penjumlahan. Oke, langsung kalian lihat part B bagian B-nya. 272 minus 6 is equal to, nah di sini ada bilangan 6. 6 itu adalah satuan atau ones. Nah, bilangan ones ini kita ubah ke dalam bentuk puluhannya dulu atau bilangan persepuluhnya. Nah, kalian lihat di sini ada bilangan sepersepuluhnya agar memudahkan kalian dalam berhitung. Nah, untuk mencari bilangan ini yang ditanda tanyakan ini, kalian harus mengurangkan. Oke. 10 minus 6 is equal to 4. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4, atau 6 ditambah 4 sama dengan 10. 6 plus 4 is equal to 10. Nah, jadi bilangan 6 ini kita ubah ke dalam persepuluhannya dulu ya. Oke, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, kalian lihat 272 minus 10 is equal to 262. Nah, untuk menghitung cepatnya, kalian lihat ini adalah bilangan puluhan. Berarti kalian lihat yang angka puluhan yang mana? Iya, yang 7 atau tengahnya. Nah, di sini kita hitung 7 minus 1. 7 dikurang 1 berapa? Iya, 6. Nah, maka ini 6 itu hasil dari pengurangan 7 dikurang 1. Yang lainnya tidak berubah. Itu untuk melakukan pengurangan cepat ya, lihat puluhannya. Next, kalian turunkan lagi. Nah, bilangan lawan dari 6 atau penjumlahan 6 ditambah 4 tadi kita turunkan. 262 plus 4 is equal to 266. So 272 minus 6 is equal to 266. Jadi hasil pengurangan 272 dikurang 6 adalah 266. Ini adalah cara atau proses mengubah bilangan satuan ke dalam persepuluhan. Tapi kalau kalian udah bisa pengurangan bersusun langsung boleh ya. Oke, next page. Oke, next page 44, halaman 44. Look at number 2. Lihat nomor 2. Di sini ada contoh soal. Mami akan menjelaskan cara meminjam. Mami akan menjelaskan pengurangan meminjam. Oke. Kalian perhatikan. Attention please. 242 minus 128. 242 dikurang 128 adalah, nah, kalian langsung lihat ke halaman selanjutnya ya. Next page 45, halaman 45. Oke, the first, cara yang pertama. Ingat kalau kita melakukan pengurangan atau penjumlahan dimulai dari belakang. Oke. 2 minus 8 is equal to, 2 dikurang 8 tidak bisa. Ingat, kalau bilangan tersebut tidak bisa, kalau atasnya lebih kecil dibandingkan bawahnya, kita harus meminjam
ke teman sebelahnya, minjem ke angka 4. Boleh minjemnya hanya satu bilangan saja. Bilangan 1 berimpit dengan 2 menjadi 12 atau 12. So, 12 minus 8 is equal to 4. Oke. Terus sedangkan bilangan yang meminjam berkurang 1 becomes menjadi 3, menjadi 3. Oke, and then karena tadi sudah berkurang menjadi 3, baru kita menghitung. 3 minus 2 is equal to 1. And the last, yang terakhir, bilangan ratusannya 2 minus 1 is equal to 1. So, jadi hasilnya adalah 242 minus 128 is equal to 114. Jadi hasilnya adalah 114. Oke. Next page. Oke, next page 46, halaman 46. Look at number 3. Lihat nomor 3. There is number, sini ada angka 763 minus 207. 763 dikurang 207. Nah, karena di sini pengelompokan bilangan puluhan dan satuan, maka kita pisahkan dari bilangan 63-nya dulu. Oke, 63. 63 adalah 63 sama is 6 tenths titik-titik ones. Nah, ini dipisahkan. Ya, bilangan ones-nya adalah 3 atau 3. Nah, di sini diubah lagi ke dalam bentuk 5 tenths-nya. 5 tenths bla 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 ones. Nah, yang tadinya 6 berubah jadi 5. Bilangan yang satunya pindah ke bilangan ones. Yang tadinya 3 becomes 13. Yang tadinya 3 menjadi 13 karena untuk meminjam bilangan nanti yang akan dikurangkan pada bilangan lawannya, yaitu bilangan 7, 7. Oke. Next. Karena bilangan ones-nya sudah berubah becomes 13, sudah menjadi 13, baru kita lakukan pengurangan. 13 ones minus 7 ones is equal to 13 dikurang 7, ya, 6 ones. Nah, ini baru kita dapatkan. And then sekarang kita bilangan ke puluhannya. Nah, tadi puluhannya berubah menjadi 5 karena sudah dipinjam oleh ones-nya. Lawannya dengan 0. Oke. 5 tenths minus 0 tenths is equal to 5 dikurang 0, 5 tenths. Oke. The last. Sekarang ratusannya 7 and 2. 700 minus 200 is equal to 7 dikurang 2, 500. Oke. Baru kita susun dari bawah ke atas. 500, 5 tenths, 6 1. Ini kita tulis, bisa pindah saling ke sini, lalu sama kandungan pindah. Jadi hasil ini harus sama. Oke. For number 4, untuk nomor 4, A, B, C, do yourself. A, B, C, ya. Oke, next page. Next page 47, halaman selanjutnya 47. Lesson 7, pelajaran 7, subtraction with regrouping in hundreds and tens. Pengurangan dengan kelompok pada bilangan ratusan dan puluhan. Kalau tadi sebelumnya puluhan dan satuan, kalau sekarang ratusan dan puluhan. Oke, caranya sama, tapi meminjamnya, letak peminjamannya, yaitu ada di bilangan ratusan dan puluhan. Oke, langsung kita latihan soal aja yuk bersama-sama. Next page. Oke, page 50, halaman 50. Look at number 3. Lihat nomor 3. Nah, kalian perhatikan ya. The first, pengurangan. Di sini there is number 719 minus 383. 719 dikurang 383. The first, pertama bilangan satunya dulu ya. Oke.
9 ones minus 3 ones is equal to 9 dikurang 3 6 ones. Oke, kita tandain ya. Nah, karena tadi kelompok hundred dan tens, jadi ini ada bilangan tensnya, kita lihat. Karena tidak bisa berarti meminjam. Oke. 700 one tens. Nah, di sini ada 700-an, 1 puluhan. Angka 7 berubah menjadi 6 karena 7-nya ini meminjamkan bilangan ke tensnya. Oke, menjadi 11 tens. Baru kita hitung 11 tens minus, nah puluhan dengan puluhannya, lawannya adalah 8. Minus 8 tens is equal to 11 dikurang 8, iya 3 tens, 3. Oke, gelas hundrednya karena tadi sudah berkurang jadi 6. 600 minus 300 is equal to 300. 6 dikurang 3 adalah 3. So, kita susun lagi dari bawah ke atas. Oke. 300, 3 tens, 6 ones. Jadi hasilnya kita salin di sini. Ya, harus sama. Oke. Number 4 untuk nomor 4, kalian kerjakan sendiri. Ingat, jika bilangannya lebih kecil daripada bawah berarti harus meminjam. Ya. Oke. Next page. Next page 51, halaman 51. Look at lesson 8, lihat pembelajaran 8. Subtraction with regrouping in hundreds, tens, and ones. Pengurangan dengan kelompok pada bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini sekarang tiga-tiganya dilakukan pengurangan meminjamnya. Oke, kita langsung soal latihan saja ya. Kita kerjakan bersama-sama dan teman-teman akan menjelaskan sekalian. Oke, next page. Oke, page 55, halaman 55. Look at number 3, lihat nomor 3. There is number 235 minus 149. 235 dikurang 149. Oke. Nah, ini dari ones-nya sudah meminjam karena 5-nya lebih kecil. Is smaller than 9 ya. Oke. 5 ini minjem ke bilangan yang sebelahnya, ketiga. Oke, bilangan tensnya. 3 tens, 5 ones is equal to 3 tens, 5 one itu sama dengan 2 tens. Nah, 2-nya berkurang karena dipinjamkan ke 5. Berarti menjadi becomes, yang tadinya 5 becomes 15, menjadi 15. Oke, kita hitung langsung ya. The first, nah, bilangan satuannya 5-nya menjadi 15. 15 ones minus, nah, bilangannya adalah 9. 9 ones is equal to 15 dikurang 9, 6 ones. Oke, kita tandain. Nah, sekarang bilangan tensnya. Bilangan tensnya tadi 3, karena sudah pinjam berubah menjadi 2 atau 200. Oke, karena tidak bisa dikurang 4 maka harus meminjam, maka kita ubah dulu. 200 2 tens ya, becomes 100. Nah, ini 100-nya 200 berubah menjadi 100. 2 ini meminjamkan bilangan yang sebelahnya. 2 tens, 2 ten karena meminjam 1 becomes 12, menjadi 12. Baru tensnya kita hitung. Oke. 12 tens minus, nah, bilangan lawannya 4. 4 tens is equal to 12 dikurang 4. Oke, 8 tens. Oke, 11. Yang terakhir bilangan ratusannya. Tadi bilangan ratusannya karena sudah dipinjam berubah menjadi 1 ones. Oke. 100 minus lawannya 1 juga. 100 is equal to 1 dikurang 1, iya, 0 hundreds. Oke. Seperti biasa kita susun dari bawah
Wah, 0 hundredths, 8 tenths, 6 ones. Oke, kita tulis di sini sama. Ya. Oke. Number 4, A, B, C, do yourself. Ingat, jika angkanya yang atas lebih kecil, maka meminjam di sebelahnya. Minjamnya cukup satu saja. Oke. Bilangannya sudah pinjam, jangan lupa dicoret atau berkurang. Tandanya dicoret berkurang satu. Ya, jangan lupa ya. Oke, next page. Oke, next page. Page 56, halaman 56. Look at lesson 9. Lihat pembelajaran 9. Subtraction with numbers that have zeros. Pengurangan dengan angka 0. Nah, sini bagaimana kalau pengurangannya itu bilangannya adalah bilangan 0. Contoh misalnya yang ada bilangan nolnya ya, yang ada bilangan nolnya di sini. Look at number 1, 200 minus 18, 200 dikurang 18. Nah, ini ada bilangan 0 yang sejajar atau berturut-turut. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung kita lihat halaman selanjutnya ya. Mimi akan menjelaskan, I want to explain. Oke, next page 57, halaman 57. Nah, kalian perhatikan ya caranya ya. Oke, the first 200 minus 18. Di sini ada bilangan 200 dikurang 18. Kalian perhatikan. 0 minus 8. Oke, karena bilangannya lebih kecil tidak bisa, maka meminjam ke sebelahnya. Tetapi di sebelahnya bilangan 0 juga. Kalau 0 berarti nggak bisa. Karena tidak bisa, pinjam lagi ke sebelahnya. Oke, meminjam ke bilangan ke ratusannya. 2 dipinjam oleh 0. Jangan lupa kita kasih tanda coret. Karena berkurang, meminjam 1 berkurang, becomes 1, menjadi 1. Oke, bilangan tadi ini yang meminjam ke angka ratusan becomes 10, menjadi 10. Nah, karena sudah menjadi 10, baru dia bisa meminjamkan bilangan ke berikutnya. Jangan lupa kalau sudah meminjamkannya, jangan lupa dicoret, becomes 9. Nah, bilangan 10 ini tadi berubah menjadi 9. And then terakhir, nah baru kita bisa mengurangkannya. Bilangan 0 tadi becomes 10, menjadi 10. Baru kita bisa menghitungnya. Oke, 10 minus 8 is equal to 2. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Oke, and then nah, karena tadi bilangan ini sudah dipinjamkan ke temannya atau ke sebelah kanannya, maka becomes 9, berkurang 1 menjadi 9. Nah, jadi kita hitungnya bukan 10 lagi ya, karena sudah meminjamkan. Ingat, remember ya. 9 minus 1 is equal to 8. Oke, 11. Bilangan ratusnya 100. Nah, karena bilangan 2 sudah dipinjam dengan sebelahnya, becomes 1, menjadi 1. Oke, 1 minus, tidak ada pasangannya, maka langsung turun. Oke, so 200 minus 18 is equal to 182. Jadi 200 dikurang 18 sama dengan 182. Kalian ingat lagi, Memi ulangin ya. Kesimpulannya, jika bilangan 0 meminjam ke sebelahnya, bilangannya juga 0, maka otomatis bilangan yang tengah ini berubah menjadi 9. Karena bilangan yang ini, yang tengah ini meminjam di depannya. Ya, bilangan 9 ini sudah meminjamkan bilangan yang di belakangnya. Oke, ya. Kalian harus perhatikan itu ya, jangan lupa ya. Ini untuk khusus bilangan yang 0 atau bilangan 0 yang bersusun 2, atau kadang ada yang 3 atau 4. Nah, karena kita masih pelajari bilangan ratusan, nah ini kalau bersusun 2 seperti ini. Jangan lupa ya. Oke, kita langsung latihan lagi yuk. Next page. Oke, the last page 58. Halaman terakhir 58.
Look at number 2. Lihat nomor 2. There is number 300 minus 72. 300 dikurang 72. Oke. Sebelumnya Mem ini sudah menjelaskan ya, jika ada bilangan 0 atau 0 bersusun atau berjajar seperti ini, maka bilangan yang di tengahnya berubah menjadi 9 karena sudah meminjamkan bilangan yang di belakangnya. Dan bilangannya 9 yang di tengah ini sebelum meminjamkan dia meminjam di depannya lagi ya, menjadi 10 ya. 9 itu dia meminjamkan bilangan yang di belakangnya. Oke, kalian harus ingat ya. Next, kita perhatikan ya. 300. Nah, bilangan 300 ini yaitu is 200 bla 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 tens. Nah, 3 menjadi 2. 3 becomes 2. Nah, bilangan yang satunya dipinjamkan ke bilangan tensnya karena berjejer menjadi becomes 10, menjadi 10, yang tadinya 0 menjadi 10. Ingat tuh, ini bilangan tensnya. Next, 200 bla 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 tens ones. Oke. Ini untuk bilangan ones yang di belakang menjadi 10 becomes 10. Nah, untuk bilangan tens yang di tengah yang tadinya 10 becomes 9, menjadi 9 karena meminjamkan bilangan yang di belakangnya. Oke, so kita hitung bersama-sama. 10 minus 2 is equal to 8. Oke, 9 ini yang di tengah becomes 9, becomes 9, menjadi 9. 9 minus 7 is equal to 2. Oke. Untuk 100-nya karena sudah dipinjam becomes 2, menjadi 2. 2 minus tidak ada bilangannya maka turun. So 300 minus 72 is equal to 228. Jadi hasilnya adalah 228. Oke, number 3, A, B, C, do yourself. Oke. Sekarang perhatikan, look at number 4, lihat nomor 4. Di sini ada soal cerita, word problems, soal cerita ya. Mem ini jelaskan, nanti kalian yang mengerjakan sendiri ya. A. Farhan had 200 durians. Farhan mempunyai 200 buah durian. He sold 24 durians. Dia menjualnya 24 durians. How many durians were left? Berapakah sisa dari durian tersebut? Oke. Karena ada kata left, sisa, maka di subtract atau dikurang. Jangan lupa kalian melakukan pengurangan meminjam. Jadi ditulis caranya ya. Oke. Next for B. Eva had 900 cups. Eva memiliki 900 cup gelas. Oke. She used 127 cups to hold jelly for her birthday party. Dia menggunakan 127 cup gelas tersebut atau untuk dipakai untuk menaruh jelly di ulang tahunnya, pesta ulang tahunnya. How many cups were not used? Berapa gelas yang tidak dipakai? Berarti kita kurangkan atau subtract. Jangan lupa pakai caranya. Oke, I think is enough for today. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Mem jelaskan hari ini. Kurang lebihnya Mem mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.